Ya pemirsa, Bahaba Ban Mandum Uronyo, apa kabar masyarakat Aceh yang barusan saya sapa? Semoga tadi benar ya ucapan saya tadi menyapa dalam bahasa Aceh. Apa kabar Anda pemirsa? News Nusantara kembali hadir untuk Anda seperti biasa hari Senin sampai hari Jumat, sekarang hari Selasa kembali bersama dengan saya Marfin Sustio untuk menyampaikan informasi dari seluruh tanah air. Dan informasi terkini mengenai terdamparnya 10 paus di pantai Ujung Karung Aceh besar akan menjadi sajian News Nusantara hari ini. Dan tidak hanya dari Aceh, informasi inspiratif dari Surabaya juga akan melengkapi News Nusantara hari ini. Dan sebelum paus yang terdampar kemarin di pantai Ujung Karung Aceh besar, 4 diantaranya mati. Hari ini rencananya bangkai paus akan diautopsi. Dari proses otopsi nantinya dapat ditemukan penyebab terdamparnya 10 paus tersebut. Tim evakuasi paus dari Pusat Kajian Satwa Liar FKH Ari Muhardi menyatakan setelah diautopsi, bangkai paus akan dikubur di lahan di sekitar pantai. Awalnya dari 4 paus ini, 2 diantaranya berhasil dibawa ke tengah laut, namun akhirnya kembali ke daratan. Hal ini dikarenakan kondisi fisik paus yang melemah. Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, kita akan langsung bergabung bersama rekan Al-Hadi Habibi langsung dari pantai Ujung Karung untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Al-Hadi, apakah autopsi bangkai paus sudah dilakukan di belakang Anda? Ya, Marvin, 10 ekor paus terdampar di perairan Aceh, tepatnya di Pantai Ujung Karung, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Dan dari 10 ekor paus yang terdampar, 6 diantaranya berhasil dievakuasi dan dikembalikan ke tengah laut. Namun sayangnya 4 ekor dari 10 ekor paus tersebut akhirnya mati. Dan saat ini tim dari Fakultas Kedokteran Hewan Unsia bersama pihak terkait seperti BKSDA dan juga dari DKP sedang melakukan autopsi. Dan untuk mengetahui, Marvin, bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak terkait kemarin untuk mengembalikan 6 ekor paus ke laut, berikut kita simak liputannya. 10 ekor paus dalam kondisi hidup tersebut pertama kali ditemukan masyarakat sudah terapung mendekati bibir pantai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Menurut saksi mata, pertama kali paus tersebut terlihat berada di sekitar 10 mil dari arah Pulau Sabang dan semakin mendekati bibir pantai Ujung Karung. Kepala Bidang Perairan Pesisir dan Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, T. Nur Mahdi mengatakan paus yang terdampar ini merupakan paus jenis sperma yang sedang bermigrasi secara berkelompok. Itu akibat migrasi dia ikan itu seperti ikan berkelompok. Sangkut, yang lainnya juga pada sangkut, apalagi sejumlah tim dari berbagai instansi terus berusaha melakukan evakuasi untuk mengembalikan paus tersebut ke tengah laut. Namun hingga Senin sore belum ada paus yang berhasil dikembalikan ke tengah laut. Sebelumnya kejadian terdamparnya paus pernah terjadi pada tahun 2016 lalu di Aceh, di mana ditemukannya 1 ekor paus yang sudah mati terdampar di perairan pantai Alunaga, Banda Aceh. Dari Aceh Besar, Cutrani Hidayatullah Mulyadi, Metro TV. Ya, Marvin, untuk membahas lebih lanjut mengenai kondisi 4 paus yang sudah mati dan bagaimana kondisi kesehatan juga 6 paus kemarin yang berhasil dievakuasi dikembalikan ke tengah laut. Saat ini saya sudah bersama Sabto Aji Prabowo, Kepala BKSDA. Pak Sabto, langsung saja, ini 6 berhasil dievakuasi dan berhasil diselamatkan ke tengah laut, tapi 4 akhirnya mati. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat 10 ekor ikan paus ini terdampar di perairan Aceh? Kalau dugaan penyebabnya banyak ya, bisa jadi karena ada gangguan navigasi dari si ikan sendiri, mungkin ada aktivitas manusia yang di laut kemudian mengganggu navigasi sehingga dia tersesat.
atau dia sedang mencari plankton yang ke pinggir kemudian terbawa arus. Bisa juga karena 2 ekor sakit kemarin dan dia mungkin adalah pemimpin rombongan sehingga dia ke pinggir karena naluri dari paus ketika sakit dia akan ke pinggir menghindari serangan predator. Nah, ketika ke pinggir semua rombongan ikut dan surut air terdampar dia. Ya, sebelumnya ini kan ada 10 ekor yang terdampar ya Pak Sabto, tapi 2 diantaranya sakit. Tapi kemudian nih akhirnya yang mati ada 4 ekor. Nah ini kenapa 2 ekor lagi juga mati akhirnya? Ya, karena jadi 1 ekor itu kebetulan posisinya ada di dekat karang sana. Ketika kemarin akan dievakuasi terkena karang sehingga terluka, akan susah untuk dievakuasi. 1 lagi sudah sampai ke tengah laut, dia tiba-tiba kemudian ke pinggir lagi. Dan mungkin tim tadi malam sampai jam 12 masih bekerja, kehabisan tenaga juga, dan dia akhirnya tidak terselamatkan. Nah, memang posisinya sudah lemas si paus itu sendiri. Nah untuk yang 6 itu normal ya, mereka kondisi kesehatannya seperti apa? Yang 6 yang sudah berhasil dievakuasi? Kita akan dengan teman-teman KKP dan semua masyarakat untuk pangan, tugas juga nanti apakah memang masih ada aktivitas paus di sekitar sini. Jadi nanti dari monitor selama seminggu mudah-mudahan tidak ada lagi sehingga dia migrasinya lancar dan tidak akan terdampar lagi. Pak Sabto, untuk 4 ekor paus yang sudah mati ini apa tahap selanjutnya akan dilakukan? Apakah akan dilakukan semacam otopsi untuk mengetahui penyebab kematian atau seperti apa? Baik. Tadi sudah dilakukan morfometri namanya, yaitu mengukur dimensi dari paus, ukurannya berapa, kemudian tanda-tanda fisik seperti apa, seperti visum begitu. Nah, rencananya setelah ini kita akan melakukan nekropsi atau otopsi, jadi mengambil beberapa sampel organ tubuh dari 1 ekor paus sebagai sampel, tapi kita akan koordinasi dulu dengan KKP, dengan tim dari KKP sehingga nanti bisa kita dapatkan hasil otopsi yang maksimal. Kita akan ketahui penyebab pasti dari kematian ke-4 paus ini apa sebenarnya. Pak Sabto, kalau kita perhatikan ini kan kematian 4 ekor paus ini juga menjadi perhatian banyak orang yang menghampiri mendekati bangkai ekor paus. Ini sebetulnya berbahaya tidak bagi manusia atau bagi kesehatan? Sebenarnya berbahaya, kita sudah berkali-kali mengingatkan, petugas kita juga sudah tidak segan-segan dari mengingat masyarakat karena ini bisa menyebarkan penyakit ya, karena sudah bangkai, bahkan sebagian sudah berbau tadi. Tapi memang ya masyarakat begitu antusias ingin tahu paus seperti apa, ini jadi tontonan bagi mereka. Inilah yang saya pikir perlu ada edukasi pada masyarakat terkait paus, perilakunya, juga bahaya-bahaya ketika hal-hal seperti ini terjadi. Sehingga mereka tidak serta-merta mendekati atau bahkan ada yang mencuri, karena ini termasuk satwa yang dilindungi undang-undang, Mas. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Sabto. Sama-sama. Pemirsa, sekarang memang pihak terkait akan segera melakukan nekropsi atau bedah pengambilan sampel organ untuk mengetahui penyebab kematian. Dan kita bisa saksikan bersama saat ini bangkai dari 4 ekor paus ini tergeletak di pinggir pantai dan dua ekor paus lokasinya berdempetan 2, namun 2 ekor yang lainnya ini terpisah antara jarak sekitar 300 meter dan 200 meter. Otopsi memang belum dilakukan karena sekarang sedang menunggu pihak dari alat berat untuk ditarik kembali dan nanti rencananya akan dibedah. Dan pemirsa, paus atau satwa liar khususnya hewan laut yang terdampar di perairan Aceh ini bukan kali pertama. Sebelumnya perairan Aceh sering sekali disinggahi atau terdampar hewan-hewan laut. Dan untuk membahas selengkapnya berapa banyak atau seberapa sering hewan-hewan laut yang terdampar di perairan Aceh dan apa sebetulnya penyebabnya banyak hewan-hewan laut terdampar di perairan Aceh dan juga Indonesia, kita sudah bersama Pak Ari dari Pusat Kajian Satwa Liar FKH Unsia. Ya, Pak Ari, ini bisa dijelaskan sebetulnya apa penyebabnya? Kalau kita lihat sering sekali perairan Aceh, perairan Indonesia ini terdampar ya makhluk-makhluk laut. Ya, sebenarnya kita di Aceh ini posisinya adalah triangle, Pak. Triangle dalam arti kata kanal Selat Malaka. Ini merupakan jalur dari jalurnya kapal besar,
Ini yang menggunakan ekosonder, termasuk kapal-kapal yang besar-besar lainnya. Sedangkan jalur migrasi dia itu dari Samudra Hindia menuju selatan dan utara. Jadi apabila dia sudah masuk ke arah sini, saya perhatikan beberapa kali, ini selalu terjadi masalah disorientasi dengan paus. Jadi ini bisa banyak yang menyebabkan bisa dia terganggunya alat navigasi dia, sonder navigasi dia. Yang kedua bisa jadi disebabkan oleh seismik. Itu mesti praduga kita. Dan yang ketiga bisa kenapa saya bilang seismik? Di Aceh pelayanannya agak labil, banyak patahan di Aceh. Itu yang kedua. Yang ketiga bisa jadi karena akibat dekompresi akibat dia dikejar mangsa sehingga dia naik ke atas dengan cepat seperti manusia juga, seperti penyelam. Itu bisa dikompresi. Pak Ari, ini khusus untuk yang terdampar di perairan Aceh 10 ekor ini, sebelumnya kan 2 ekor kabarnya yang sakit, tapi kenapa akhirnya 8 ekor lainnya juga terdampar atau juga merapat ke bibir pantai? Awalnya 10 ekor. Kita lihat kemarin ada yang sakit 2 ekor, dan ternyata saat kita evakuasi, penanganan evakuasi kita memang dengan menggunakan alat yang seadanya, memang menggunakan kapal, tapi kita tidak memiliki jaring yang layak. Tapi ini semuanya sudah kita lakukan, dan alhamdulillah ini semua sudah terselamatkan 6 ekor. Artinya 4 ekor ini sudah kita berusaha sampai tadi malam, yang akhirnya tadi malam kita bisa rilis 2, sehingga 1 juga yang selamat. Inilah kemampuan kita saat ini di Aceh. Bukan masalah penanganan, saya rasa dimanapun saya rasa penanganan seperti ini, seperti di daerah lain, kita sebanyak 60% sekarang yang bisa kita selamatkan, 40% yang tidak bisa kita selamatkan. Ya, Pak Ari, selanjutnya untuk 4 ekor paus yang sudah mati ini apa tindakan atau penanganan selanjutnya? Kita coba dari Pusat Kajian Satwa Liar bekerja sama dengan BKSDA dan Kelautan Perikanan, BPSPL Padang juga, coba menginisiasi bagaimana caranya menekropsi, melihat apa penyebabnya saat ini. Mungkin kita bisa lihat dari ototnya, dari otot bisa kita lihat apakah dia ada dekompresi. Kita bisa melihat dari paru, apakah dia mati tenggelam. Selanjutnya kita bisa melihat dari hati, apakah dia ada keracunan atau penyakit-penyakit lainnya yang menyebabkan. Untuk proses neokrapsi sendiri berapa lama nih Pak Ari? Karena ini kita baru melakukannya kali pertama di Aceh ini, ya mungkin saya belum bisa jawab, mungkin makan waktu 2-3 jam lah. Karena kita ada proses lagi pengangkatan bangkainya ke darat dulu, jangan terkontaminasi air. Sebisa mungkin kita lakukan. Setelah ini di mana akan dikuburkan? Jadi ada beberapa tempat yang coba kita lakukan penguburan, ada 3 tempat rencananya, ada 3 lokasi, 3 titik, yang di ujung sana 1, di sini 2, yang di sana 1. Ya kita cobakan, kebetulan alat berat juga sudah datang, kita coba upayakan semaksimal mungkin untuk bisa dievakuasi secepatnya. Ini dikuburnya di mana nih lokasinya Pak? Apa di darat juga atau di lautan? Di darat. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Kejik dan Panglima Laut. Coba kita sekarang susun strategi bagaimana, di mana kita akan menguburkannya. Ini mungkin ada kewenangan dari koordinator nantinya, koordinator lapangan. Pak Ari, sejauh ini kalau dari pengamatan atau penelitian yang dilakukan dari pihak Pusat Kajian Satwa Liar Fakultas Kedokteran Unsia, ini penyebab kematian apakah ada kemungkinan karena termakan limbah plastik atau seperti apa, karena laut yang tercemar atau seperti apa? Ya, saat ini kita belum banyak mengumpulkan data di Pusat Kajian Satwa Liar Kedokteran Hewan. Saat ini kita baru bisa hari ini kita baru mencoba mengumpulkan. Cuma kita tempo hari pernah juga ada beberapa kasus kita tidak sempat nekropsi. Itu diakibatkan karena waktu juga. Saat ini juga kita lakukan bagaimana, apa sebenarnya yang menyebabkan ini terjadi. Baik, terima kasih Pak Ari. Pemirsa, demikian perbincangan singkat saya bersama Ari Munandar dari Pusat Kajian Satwa Liar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syahkuala. Dan saat ini Marvin dan juga pemirsa ini sedang menunggu alat berat. Nanti kalau sudah tiba alat berat ini akan ditarik dan akan dibedah atau dilakukan neokrapsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian paus ini. Dan sementara itu dulu Marvin.
kita kembalikan Baik. ke studio.